Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk dia diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai, ini disungkul lagi. Mana sih? Sahabat Verbum Domini yang terkasih, panggilan Allah itu sebuah anugerah. Panggilan Allah itu pun dianugerahkan kepada kita agar kita bertanggung jawab atasnya. Karena itu, semua orang berhak untuk menerima dan menanggapi panggilan tersebut. Namun, di balik semuanya itu, panggilan Allah tentu ada konsekuensinya. Konsekuensi panggilan kita merupakan sebuah kewajiban yang mesti kita jalankan. Karena Allah sendiri telah mempercayai kita untuk bekerja sama dalam misi dan karya, yakni untuk menyebarluaskan Injil itu sendiri. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, di mana Yesus memanggil ke-12 muridnya. Para murid yang akan menemani Yesus dalam karya dan misi yang diembannya. Di balik keterpanggilan para murid itu, tentu ada konsekuensinya. Itulah yang terpampang jelas dalam Injil hari ini, di mana mereka diutus untuk memberitakan Injil dan mengusir setan dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus. Menariknya lagi, para murid tidak melihat konsekuensi panggilan mereka sebagai sebuah beban yang mereka pikul, bukan pula sebagai sebuah beban yang mengekang dan mematikan kebebasan mereka untuk berkarya dan menyebarluaskan Injil. Tetapi konsekuensi di mana mereka akan diutus untuk memberitakan Injil dan mengusir setan-setan merupakan sebuah tanggung jawab, sebuah kewajiban dalam mengikuti Yesus. Karena itu, mereka pun datang kepada Yesus. Sikap mereka yang datang kepada Yesus merupakan sebuah tanggapan yang positif. Kecuali itu juga, tindakan mereka itu pun sebuah tanda kesiapsediaan mereka untuk melaksanakan misi Yesus sampai akhir hidup mereka. Sahabat Verbum Domini sekalian, kita pun demikian, di mana kita dipanggil oleh Yesus dengan nama kita masing-masing. Entah itu panggilan untuk berkeluarga maupun hidup membiara. Namun demikian, kita mempunyai konsekuensi yang sama, yakni mewartakan Injil demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa. Bagi kaum biarawan-biarawati, konsekuensi itu ditafsir ke dalam hidup sehari-hari seperti menjalani aturan bukan sebagai rutinitas belaka. Mereka membangun persaudaraan dalam komunitas, saling melayani, mengasihi, bahkan membantu saudara yang membutuhkan pertolongan, dan lain sebagainya. Dan dalam kehidupan berkeluarga ataupun dalam suatu lingkungan tertentu,
Setiap orang diajak untuk menyebarluaskan Injil kepada sesama melalui tindakan sehari-hari, seperti mengambil bagian dalam kesusahan orang lain atau membantu orang lain, menunjukkan kasih kepada keluarga dan orang lain, dan lain sebagainya. Dengan tindakan-tindakan konkret tersebut, secara tidak sadar, kita membangun sukacita bagi orang lain, dan sukacita itu merupakan salah satu tanda hadirnya kerajaan Allah. Dengan hadirnya kerajaan Allah dan kesaksian Injili, kita telah bertanggung jawab dan memberi respon positif akan panggilan Allah. Maka saudara-saudara sekalian, kita bertanggung jawab atas kepercayaan Yesus terhadap kita dengan mengambil konsekuensi keterpanggilan kita, dan kita berusaha menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar dengannya Allah semakin dimuliakan oleh semua makhluk, dan juga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena misi dan karya kita. Semoga rahmat Tuhan membantu kita.